Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu waras. Karena waras itu sangat penting. Waras lahir dan waras batin. Kali ini saya mencoba bercerita pengalaman menulis buku Bupati lagi. Kalau sebelumnya kita menceritakan pengalaman menulis Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, kali ini saya menceritakan pengalaman menulis buku Bupati Kabupaten Morowali, yaitu namanya Bapak Anwar Hafid, dan bukunya diberi judul Selalu Ada Jalan Keluar. Jadi begini ya teman-teman ya, ini khususnya bagi kawan-kawan pemula barangkali yang ingin menulis para tokoh, para boleh disebut public figure gitu ya, khususnya tokoh-tokoh daerah. Kok bisa saya, seorang Ahmad Bahar yang tinggal di Depok, kok bisa-bisanya menulis bupati di Kabupaten Morowali, yaitu sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah. Ya, saya kira ini tidak lepas dari suatu peristiwa. Saya pernah datang ke Kabupaten Poso dalam rangka launching bukunya Pak Wakapolri Komjen Ugroseno. Nah, dari sana kita kenal dengan para kawan-kawan, kenal dengan jurnalis di sana, kemudian kita dikenalkan dengan Pak Anwar Hafid ini, yaitu Pak Bupati Kabupaten Morowali. Jadi sekedar informasi, kok bisa saya bisa nyampe ke sana. Nah, salah satunya itu karena ya bernetworking ria, kita banyak kawan, kita banyak teman, kita banyak saudara yang menjadikan kita punya komunikasi, punya hubungan silaturahmi, dan akhirnya terpilihlah saya sebagai salah satu penulis buku beliau. Buku itu ditulis tahun 2015. Saya ingat persis ada salah satu yang sangat terkenang pada saat, jadi ini Kabupaten Morowali ini termasuk kabupaten baru pemekaran di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari kesan yang sangat awal adalah memang kabupaten ini cukup luas, mempunyai penghasilan tambang, tetapi karena masih baru, banyak infrastruktur yang belum dibangun, sehingga dibutuhkan otak atau pemimpin yang punya kecerdasan dan kecerdikan yang luar biasa. Bagaimana tidak, satu kabupaten itu hanya ada satu lampu merah pada saat saya ke sana. Unik kan? Bayangkan sebuah kabupaten hanya punya satu lampu merah. Jadi ibaratnya kalau kita mau janjian itu pasti akan ketemuan. Di mana? Di lampu merah ya. Bukan ditanya lagi lampu merah yang mana ya, tapi kita pasti ketemu karena hanya ada satu lampu merah di kabupaten tersebut. Untuk itu artinya bisa digambarkan bahwa
pada saat saya menulis tahun 2015 itu posisi kabupaten itu benar-benar dalam proses membangun, mencari pendanaan, mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia agar kabupaten ini bisa setidak-tidaknya sejajar dengan kabupaten yang lain. Oleh karena itu, Pak Anwar Hafid selaku bupati yang saat itu sudah 1 periode dan naik untuk periode berikutnya, ini mempunyai satu konsep, yaitu selalu ada jalan keluar, sehingga beliau setiap ada persoalan mencoba menemukan jalan keluar. Dan bukunya memang akhirnya kita menemukan satu benang merah dari seluruh aktivitas Pak Anwar Hafid ini agar pemerintahannya dan warga masyarakatnya bisa segera sejahtera melalui pembangunan yang harus dikomandoi oleh Pak Anwar Hafid ini. Maka setiap ada masalah, setiap ada persoalan, di situ selalu ada jalan keluar. Dan Pak Anwar Hafid adalah panglimanya jalan keluar itu sendiri pada saat itu. Jadi mengelola pemerintahan daerah itu dengan logika dan hati. Artinya, kalau membangun ini dan anggarannya kurang dan lain-lain, bagaimana cara memecahkannya? Salah satu contoh sederhana, bagaimana kan ada dalam membangun pun kan ada aturan, ada undang-undangnya. Kadang-kadang tidak boleh melanggar ini, melanggar itu. Salah satu contohnya ketika membangun jalan provinsi misalnya. Pak Anwar Hafid itu hanya membangun jalan yang lebar itu hanya sebelahnya saja. Tentu ini akan dipertanyakan baik oleh masyarakat, baik oleh para pengambil kebijakan di tingkat provinsi atau kalau jalan provinsi umumnya kan anggaran dari pusat. Tetapi sengaja Pak Anwar Hafid membangun jalan itu hanya separuh saja, dengan logika atau dengan tujuan supaya yang separuhnya segera dibangun oleh pemerintah pusat. Dan ternyata cara ini, logika berpikir seperti ini adalah salah satu jalan keluar agar pembangunan di daerah itu segera bisa terlaksana. Dan ternyata benar, pihak provinsi risih karena banyak protes dari masyarakat, bangun kok cuma separuh katanya. Padahal yang bangun separuh itu bupatinya. Dan memang tujuannya supaya pemerintah pusat segera menurunkan anggaran untuk membangun jalan yang sebelahnya. Ini hanya salah satu contoh saja. Banyak sekali contoh-contoh yang lain bagaimana mengelola konflik, selalu mencari jalan keluar. Jadi ketika kami ke sana itu tentu kami juga harus jalan-jalan, menemui narasumber, menemui jalan ke sekian kecamatan, jalan ke beberapa kabupaten di sekitarnya untuk ketemu dengan kawan beliau, mencari data, mencari dokumentasi, mencari informasi. Yang ujungnya adalah bahwa ternyata pengalaman menulis Bupati Morowali ini juga sangat menarik dan membekas dalam pengalaman saya. Hari ini sudah tahun 2023, tapi di kepala saya masih terngiang, masih sangat jelas tergambar bagaimana ujung-ujung jalan di sana pada waktu itu. Saya yakin sekarang sudah bukan hanya satu lampu merah ya. Pasti sudah
banyak lampu merah di sana, apalagi sekarang kalau tidak salah sudah ada bandara. Bayangkan dari tahun 2015 yang masih, kita kalau ke sana turunnya itu di Poso, Bandara Poso. Nah, sekarang katanya sudah ada bandara tersendiri. Ini menunjukkan bahwa selalu ada jalan keluar yang diambil oleh Pak Anwar Hafid dulu, itu adalah sesuatu yang benar sebagai pilihan strategi dalam membangun daerah. Pengalaman saya menulis Bupati ini cukup asik karena bupatinya masih muda, bupatinya masih sangat energik, bahkan sering ke Jakarta. Hanya salah satu yang cukup berkesan ketika kami ke sana itu kami memberikan kenang-kenangan buku 9 alasan memilih Presiden Joko. 9 alasan memilih Presiden Joko. Buku itu ditulis setahun sebelumnya. Dan ketika 1 tahun berikutnya ternyata benar, maka Pak Anwar Hafid ini secara khusus pengen bertemu saya, dan akhirnya kita ketemu di Jakarta untuk diskusi, untuk kok bisa ya Mas Bahar bisa memprediksi dengan sangat tepat gitu. Jadi pada saat tahun 2014 itu akhirnya kan diumumkan capres dan cawapresnya Jokowi JK, dan itu adalah sangat pas dengan buku, bahkan covernya pun sudah Jokowi JK. Nah, ini juga kesan yang sangat mendalam ketika saya menulis Bupati Kabupaten Morowali. Seingat saya sudah menulis kepala daerah ini ada Bupati Wajo, Bupati Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, Kabupaten Wajo itu di Sulawesi Selatan. Kemudian Bupati Serdang Bedagai di Sumatera Utara, kemudian mantan wali kota Blitar yang akhirnya menjadi gubernur DKI, kemudian gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jadi pengalaman-pengalaman menulis itu saya kira mungkin sekali lagi banyak yang bertanya kok bisa ya menulis mereka itu. Ya, ini bagian dari jejaring, bagian dari silaturahmi. Tentu mereka juga melihat track record saya ketika saya menulis beberapa buku yang sudah pernah kami tulis. Dan dengan berdasarkan itu, mereka akhirnya tertarik untuk menulis buku. Nah, dengan tayangan ini, siapa tahu ada tokoh-tokoh lain yang juga berminat, silahkan saja bisa menghubungi saya di kolom komentar, atau bisa telepon langsung juga ke saya. Demikian pengalaman saya pada tahun 2015 menulis Bupati di Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. Dengan judul buku Selalu Ada Jalan Keluar, Anwar Hafid. Demikian, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.